Selamat siang. Hari ini kita akan mencoba diskusi tentang intervensi pemerintah dalam bidang kesejahteraan. Jadi pada intinya, kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang neoliberalisme, sekarang kita mulai dengan apa yang bisa dilakukan oleh negara dalam intervensi untuk mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat. Ada beberapa kategori instrumen pemerintah. Pertama yaitu yang disebut dengan intervensi yang langsung, kemudian yang tidak langsung. Yang langsung dengan melalui satu government provision, yaitu pemerintah menyediakan pelayanan kepada masyarakat tanpa pungutan jalan beda dengan jalan tol. Jadi misalnya jalan. Kemudian government protection, yaitu pemerintah ikut memproduksi barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya SDM dan lain sebagainya. Kemudian dengan melalui subsidi, BLT dan sebagainya. Kemudian regulasi ini intervensi pemerintah tidak langsung. Jadi di sini pemerintah melihat potensi yang ada dalam masyarakat, yaitu misalnya usaha mikro. Ini kan banyak sekali. Coba bayangkan kalau misalnya ada satu usaha mikro saja yang mempunyai tenaga kerja 3. Di Indonesia ini ada berapa juta usaha mikro? Katakanlah ada 10 juta, berarti ada 30 juta tenaga kerja yang dipergunakan. Ini perhatian dari pemerintah. Dan disinilah perbedaan antara nanti beberapa negara dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat. Nah, kita bicarakan tentang regulasi negara. Pada prinsipnya, negara ini akan membangun perekonomian dengan melalui mikrofinance, yaitu keuangan mikro yang sangat kecil sekali, atau sekarang sering disebut dengan ultra mikro, sangat kecil sekali. Nah, tapi ini sangat bermanfaat sekali karena langsung menyentuh pada perekonomian. Hanya menjadi persoalan bagaimana menjangkau usaha mikro itu, karena usaha mikro itu sangat kecil sekali dan banyak sekali problemnya, yaitu misalnya dia menganggap bahwa usaha mikro itu hanya merupakan satu sampingan, padahal mungkin lebih besar daripada pekerjaan pokoknya. Nah, desain untuk menjawab semuanya satu, membuat struktur dan lembaga mikro finance dengan membuat misalnya untuk menghilangi apa yang disebut dengan kredit harian, kredit harian itu yang kredit yang di pasar bank pelecit, untuk ini bank pelecit itu loh, untuk mengenyangi bank pelecit, karena bank pelecit sangat berat, sehingga ini perlu dibuat satu microfinance untuk menyaingi itu. Kemudian juga ada beberapa lagi, jadi misalnya karena itu diambil dananya dari rakyat, maka harus ada pengawasan dan lain sebagainya, sehingga muncul lembaga-lembaga keuangan yang seperti misalnya bank pasar, kemudian bank syariah yang kecil-kecil dan lain sebagainya. Kemudian juga pembangunan infrastruktur dengan melihat segala yang dibutuhkan sebagai penunjang perlindungan terhadap masyarakat, pemijat dan penabung. Misalnya sekarang ada lembaga penjamin, itu ada OJK itu lembaga penjamin juga. Nah, ini semuanya dibuat strukturnya oleh pemerintah dalam bentuk satu regulasi supaya bisa mencapai usaha mikro kecil. Karena bagaimana kita akan memberikan utang kepada pinjaman kepada usaha mikro kecil yang mereka tidak mempunyai satu aset atau apapun untuk jaminan. Karena itu misalnya sering disebut dengan KUB, usaha bersama dan sebagainya, itu disiapkan dulu oleh pemerintah dengan harapan usaha mikro kecil ini bisa ultra mikro ini bisa bangun, kemudian tetap bisa mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Ini perbedaan antara neoliberalisme dan intervensi dari pemerintah, atau sering orang menyebut dengan aliran kiri dan aliran kanan. Sebetulnya itu hanya sebutan untuk memudahkan dalam analisa gitu. Aliran kiri dengan melalui masyarakat atau komunal, aliran kanan itu dengan kapitalis. Nah, disinilah terjadinya satu diskusi nanti tentang bagaimana menjaga usaha mikro. Apakah kita sampai sekarang sudah cukup? Ini nanti didiskusikan saja dalam bentuk mungkin program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Disinilah nanti kita akan melihat bahwa bagaimana menjangkau usaha mikro itu. Kemudian regulasi oleh negara, globalisasi. Jadi itulah perbedaan antara intervensi pemerintah dengan regulasi oleh negara. Jadi perbedaannya di situ. Nah, nanti diskusi kita ada banyak tentang program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Apakah program keberhasilan, bagaimana keberhasilan program ini dan lain sebagainya. Nanti kita akan melihat globalisasi itu sebagai suatu proses atau strategi dari kapitalis atau imperialis dengan menggantikan tata kehidupan baru. Nah, ini apakah suatu strategi atau apa? Tapi ini jelas kita akan semuanya sekarang mengikuti globalisasi kan. Misalnya liberalisasi keuangan dan perdagangan, birokrat dan smart. Birokrat juga dibuat untuk menjadi smart birokrasi. Nah, kelemahan di dalam intervensi pemerintah yaitu pendekatannya adalah pendekatan struktural. Artinya demikian, bahwa pemerintah berusaha merubah struktur dari petani kecil misalnya, atau dari ultra mikro, usaha kecil menengah yang sangat kecil, menjadi suatu usaha itu sangat sulit. Karena struktur boleh berubah tapi kulturnya kan belum berubah. Mereka masih menganggap bahwa pekerjaan di luar pekerjaan pokok itu sampingan, itu hanya
sehingga tidak mendapatkan hasil yang besar, padahal itu mungkin lebih besar daripada hasil yang didapat karena dia sebagai pegawai negeri dan lain sebagainya. Nah ini kelemahannya salah satu. Kemudian juga unsur trust dan lain sebagainya itu sangat mengganggu mereka. Saya kira itu nanti kita bisa dikaitkan dengan globalisasi yang akan dipimpin oleh Mbak Sari dan Mbak Sita. Pada akhirnya nanti kita akan diskusi tentang itu semua. Apakah yang disebut dengan globalisasi, apakah yang disebut dengan neoliberalisasi, apakah globalisasi itu satu arah menuju sikap pembagian kesejahteraan yang merata atau malah justru sebagai kedok daripada kapitalis untuk ini. Nanti Anda akan bisa melihat di situ semua. Saya kira demikian pembukaan dari saya. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Thank you.